Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ayo mencoba. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, pulau yang paling padat penduduknya adalah tentu saja Pulau Jawa. Yang kedua, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Yang ketiga, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung sekitar 240 orang per kilometer persegi. Yang keempat, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat kurang lebih 10 orang per kilometer persegi. 5. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah 1.113 orang per kilometer persegi. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang, sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Ayo berlatih. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, jika jawaban kamu telah selesai, kamu cek jawaban kamu dengan jawaban berikut ini. Ayo berdiskusi. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam,
Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Ayo membaca. Nah, sekarang kamu baca teks yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Selanjutnya, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Ide pokok pada paragraf pertama, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf kedua, ide pokoknya, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf ketiga, ide pokoknya, Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Paragraf keempat, ide pokoknya, kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam keberagaman meskipun banyak perbedaan. Paragraf kelima, ide pokoknya, kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antara umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Paragraf keenam, ide pokoknya, kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antara umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dan paragraf ketujuh, ide pokoknya, kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Ayo mencoba. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang, bersama dengan temanmu, bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nilai luhur sila pertama, setiap warga Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain, saling menghormati antar umat beragama. Nilai luhur sila kedua, berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu, saling menghargai dan menghormati. Nilai luhur sila ketiga, mencintai kebudayaan Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia, mencintai produk buatan Indonesia. Nilai luhur sila keempat, musyawarah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Nilai luhur sila kelima, setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, hukum adil dan tidak berpihak. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian,
Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. Yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Yang ketiga, menyontek. Yang keempat, berkelahi. Yang kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera. Dan yang keenam, mengejek teman. Di lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, bermalas-malasan. Yang keempat, membantah orang tua. Yang kelima, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Dan yang keenam, berbohong. Di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Yang kedua, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, minum minuman keras dan berjudi. Yang keempat, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. 5. Suka pamer kekayaan. 6. Mencuri. 7. Menganiaya teman. Dan 8. Melakukan kekerasan. Ayo mengamati. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keenam, keberagamannya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.